cuman bolehlah Mas yang ini baju hitam. Boleh nama lengkap dan dari universitas mana? Nih, ini pertanyaan dari mahasiswa, harusnya kritis. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Raka Satya, saya dari Universitas Pamulang. Saya ingin bertanya kepada Lupa dia. kepada Mas Menteri, kan saya juga punya usaha UMKM nih, APK Premium seperti Netflix, Capcut, pokoknya intinya APK Premium lah. Itu saya berdiri dari sejak saya SMA dan sekarang alhamdulillah di kampus saya dikenal dengan Raka APK Premium. Nah untuk itu saya tuh pengen minta saran ke Bapak nih Pak, saya pengen lebih besar lagi nama Raka tuh di kampus dikenal sebagai penjual APK Premium. Saya tuh pengen pembelinya tuh lebih banyak, gimana tuh Pak caranya Pak? Agar dikenal luas sama orang kampus, bukan hanya satu lantai doang gitu Pak. Oke, thank you Mas Raka. Makasih. Sebentar Mas Maman, satu lagi ini ada Mas yang pakai kacamata, boleh berdiri Mas silahkan, dengan siapa, dari universitas mana? Oke. Baik, perkenalkan nama saya Azam Raif Bani Mulyana, saya dari Advertising Marketing Communication, saya dari Universitas Mercu Buana. Dengan siapa sorry? Azam, Mas Azam, Azam. Oke. oke. Mungkin pertanyaan saya bukan karena UMKM, tapi pertanyaan saya tentang Indonesia. Saya adalah salah satu orang yang punya mimpi cukup besar, yaitu saya percaya akan adanya Indonesia Emas 2045. Dari ketiga orang di depan yang luar biasa, latar belakang yang luar biasa, dan jalur politik yang luar biasa, ada gak sih best advice yang kalian pernah dapat dan bisa sharing ke kita? Dan what should we do as a younger generation buat mewujudkan mimpi kita bersama Indonesia Emas 2045? Terima kasih. Thank you Mas Azam. Kita jawab ya Mas ya. Jadi yang pertama dari Mas Raka soal ini ada namanya APK Premium di kampus. Menteri UMKM. Itu UMKM next mau naik kelas, Mas Maman. Ya, langsung aja saya jawab konkret Mas. Abis ini nanti komunikasi sama saya sambungkan ke Deputi Kewirausahaan. Di kita itu, di kita itu ada namanya program bisnis matching. Jadi ada dua. Yang pertama kita mensupport adik-adik mahasiswa yang dari nol, dari dia nggak punya bisnis, kita buat dia jadi punya bisnis. Sama yang kedua, dari dia yang memang sudah punya perusahaan dulu di awalnya, startup atau apa, itu kita support. Supportnya macam-macam, support pelatihan, pendampingan keuangan dan sebagainya, bahkan bisnis matching kita temuin tuh dengan investor-investor tuh. Ada yang angel investor, ada yang mungkin fintech, ada yang venture capital segala macam. Jadi nanti sambil kita bedah tuh permasalahan kamu tuh apa sih? Ini segala macam. Jadi konkret aja pokoknya langsung nanti habis ini kita tindak lanjuti. Oke? Boleh tepuk tangan dulu? Mas Raka, kamu salah satu Young Indonesia 2025. Mungkin dia nanti bisa jadi ya 2045 Indonesia Emas, salah satunya Mas Raka. Kita akan jawab satu lagi. Jadi apa the best advice untuk orang-orang yang percaya ya Mas, 2045 ada yang namanya Indonesia Emas. Kita mulai dari Mas Emil aja lah. Mas Emil, silakan Mas Emil. Saya dulu ya. Ya menarik sih sebenarnya Indonesia Emas itu kan karena 1 abad ya gitu, dan definisinya banyak yang mengaitkan dengan GDP kita itu sudah setara dengan negara maju berdasarkan klasifikasi lembaga-lembaga dunia. Oh harus sekian gitu. Tapi sebenarnya definisi Indonesia tuh emas atau enggak ada di diri kita sendiri. Apakah hari ini kita sudah bisa mensyukuri dan merasakan bahwa kita sudah mencapai keemasan gitu kan. Karena apa? Karena artinya seakan-akan setelah 2045 selesai. Enggak juga, bahkan Amerika aja yang udah kayak begitu slogannya Donald Trump apa? Ada yang tahu? Make America Great Again gitu. Jadi itu sebenarnya kalau dalam pandangan kami itu kita sudah mencapai banyak masa kemasan. Bayangkan anak-anak muda Soekarno, Bung Hatta, Sultan Syahrir dan Agus Salim dan semua waktu itu bisa berdiplomasi di panggung dunia, membangun legitimasi di tingkat dunia dan akhirnya menular kemudian menjadi semangat-semangat. Di tahun 28 yang kita mau peringati ini
Anak-anak muda bisa menanggalkan kedaerahan. Ingat Indonesia sebelum diduduki oleh Belanda, itu bukan Indonesia yang udah utuh. Itu ada kerajaan-kerajaan yang terpisah-pisah. Belum ada pemerintahan republik atau apa. Terpisah daerah-daerah. Terus tiba-tiba mereka bisa menanggalkan identitas yang sebegitu lekatnya untuk mendefinisikan diri sebagai Indonesia. Itu masa keemasan bukan? Keemasan. Jadi menurut saya bahwa Anda yang menentukan sendiri masa keemasan. Jangan terpaku dengan angka 2045. Ya, gitu. Tapi tentukan bahwa masa kemasan itu adalah masa di mana, apalagi tadi kan beliau mengatakan gitu, selalu ada ya, kalau lagi ada senang itu karena merasakan susah, dan itu adalah siklus yang berkelanjutan. Jadi tidak ada momen di mana semua itu selesai. Jadi artinya hidup adalah perjuangan berkelanjutan, setiap hari adalah masa keemasan yang harus kita bangun ulang dan bangun ulang lagi. Kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Thank you Mas Emil. Dari Gus Ipin. Gus Ipin, the best advice untuk yang percaya apa? The best advice adalah kita semua harus mereorientasi lagi. Ini kan pasti dalam rangka Sumpah Pemuda. Apakah cukup dengan bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu? Karena kalau dalam konteks tahun 1928, setelah 1928, setelah Kongres Pemuda, kemudian Ikrar Pemuda dibacakan yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, itu bisa melahirkan kemerdekaan tahun 1945. Kan romantisme itu yang ingin kita ulangi. Kalau sekarang kita ada di tahun 2025, 2045 kita apa? Kalau best advice saya adalah temukan Sumpah Pemuda yang baru. Mungkin sudah tidak cukup lagi sekedar bertanah air, berbangsa dan juga berbahasa yang satu Indonesia. Mungkin kita perlu bercita-cita satu. Ya apa cita-citanya? You discuss lah. Kalian itu the few from the many. Enggak semua anak di Indonesia itu punya privilege seperti kalian menjadi seorang mahasiswa. Kalau kita lihat di Google, kalian lihat di data BPS, rata-rata lama sekolah Indonesia, anak-anak di Indonesia itu cuma 9,22. Artinya SMP sudah putus. Makanya Mas Maman kalau bisa matur ke Pak Prabowo, kita pengen pemerintah Pak Prabowo sukses, sekolah rakyat diganti kampus rakyat. Karena lebih banyak yang gak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi dibandingkan akses SD dan SMP. Kalaupun masih ada anak tidak sekolah di kabupaten, prosentasenya digunakan untuk memotong TKD, itu saya lebih sepakat. Jadi biar itu jadi kewajiban saya aja yang bupati. Karena apa? Karena secara struktur ekonomi, tadi Mas Emil nyentuh GDP. Dengan ketidakmerataan pendidikan keberadaan kampus, itu kemudian membuat masalah di desa maupun di kota. Masalah di desa apa? Orang tua di desa itu rela bekerja keras, jual tanah, jual sawah, agar bisa anaknya kuliah. Kuliahnya di kota, akhirnya uang berputarnya di kota. Kemudian semua pekerjaan ngumpul di kota, akhirnya kota pun dapat masalah, urbanisasi. Banyak kemudian ruang kumuh dan segala macam yang gak bisa diatasi. Begitu ini mau dikasih bansos, KTP-nya bukan KTP kota setempat. Banyak problematika karena ketidakmerataan ekonomi itu. Makanya sekarang temukan cita-citanya apa. Sama seperti saya sedang mengorientasikan diri sekarang di Trenggalek. Saya membaca frasa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Apakah itu hanya sekedar pertahanan? Apakah itu sekedar perang? Oh enggak ternyata. Ternyata sekarang masyarakat dunia sedang berhadapan dengan ketakutan yang lebih besar. Apa itu? Climate crisis. Lihat di Jamaika, sekarang hurricane begitu besar memporak-porandakan. Ekonomi yang dibangun dengan satu malam semuanya hancur lululantak. Mungkin cita-cita kita sekarang, perjuangan kita sekarang, gimana caranya Indonesia lestari biar kita bisa adil nggak cuma buat generasi kita tapi generasi masa depan. Mungkin besok gajah cuma bisa kita lihat di museum. Mungkin lumba-lumba cuma bisa kita lihat di museum. Ada enggak ekonomi yang lebih regeneratif? Ada enggak ekonomi yang lebih hijau? Mungkin itu reorientasi Sumpah Pemuda yang lanjutan. Jadi kalau sekarang 2025 mungkin 2028 perlu ada Kongres Pemuda 3. Nanti pimpinan sidangnya Mas Azam lah. Kita putuskan. Tepuk tangan buat Mas Sumpah Azam. Pemuda yang baru untuk Indonesia masa depan 2045 gitu. Mas Maman, apa the best advice untuk orang-orang yang percaya Anda nanti? Ya, saya memulai dari buat pertanyaan. Dek, kita semua ada dalam ruangan ini ya, betul? Kita semua dalam ruangan ini. Menurut kamu ruangan ini terang atau gelap? Terang, terang ya. Ruangan ini sepakat ya kita bilang terang. Pertanyaan saya, apa definisi dari terang itu? Ayo. Apa definisi dari terang? Apa?
Bisa terlihat dengan jelas. Apalagi? Bisa terlihat dengan jelas, terang, tampak. Oke? Itu jawabannya ya. Saya mau bilang bahwa definisi dari terang itu karena kalian pernah pergi ke tempat gelap deh. Andaikan kita semua hari ini dalam ruangan ini tidak pernah pergi ke tempat gelap, saya yakin kalian tidak bisa mengatakan bahwa sekarang ini sedang terang. Karena kalian hanya punya satu penilaian judgement tentang situasi sekarang. Jadi poinnya saya mau bilang bahwa jangan pernah mengutuk kegelapan dalam hidupmu. Jangan pernah mengutuk kegagalan dalam hidupmu. Jangan pernah mengutuk bapak ibumu kalau misalnya dia sedang mendidik atau marahin kamu. Jangan pernah mengutuk pemerintahan. Jangan pernah mengutuk pemprov kita. Jangan pernah mengutuk pemkap ataupun pemkot kita. Tapi yakinlah bahwa siapapun dia, seberjelek-jelek apapun dia, sejahat-jahat apapun bapak ibumu, sejelek-jelek apapun pemerintahanmu hari ini, mereka dan kita semua sedang berjuang untuk memperbaiki kehidupan kita masing-masing. Kita semua nggak akan pernah tahu hari ini terang kalau kalian tidak pernah punya ada masalah. Kita semua nggak akan pernah bisa tahu kalau hari ini terang kalau kalian nggak pernah pergi ke tempat gelap. Sekali lagi saya bilang itu. Belajar dari problem, belajar dari kegelapan itu untuk menatap hidup yang lebih baik lagi. Okay. Ingat, masa depan yang sukses tidak akan pernah ramah kepada mereka yang pemalas. Masa depan yang baik, masa depan yang cerah tidak akan pernah mau berkompromi bagi anak-anak muda yang dia hanya bisa mengutuk kegagalan. Masa depan yang luar biasa, besar, cerah, terang itu nggak akan pernah mau berdamai dengan kalian anak-anak muda Indonesia kalau kalian hanya pesimis. Tapi ingat sekali lagi, masa depan Indonesia itu hanya akan pernah cerah. Dardak, belajar dari Mas Ipin dan belajar dari saya yang baik-baiknya. Yang jelek-jeleknya jangan diambil. Oke? Jadi kalau ada dengar cerita-cerita tadi saya kayak gitu-gitu, itu diambil yang positif-positifnya aja. Oke? Sukses buat kalian semua.